Ya, pemirsa, penanganan darurat dan juga pemberian bantuan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Pak Adi Karyono, penanggung jawab Media Center Kemensos. Pak Adi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan Pak Tiar Prasetya, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Pak Tiar, selamat malam. Selamat malam, Bu. Saya ke Pak Adi dulu. Bagaimana kondisi terkini saudara-saudara kita yang berada di pengungsian korban untuk mendapatkan bantuannya? Ya, sejak gempa pertama kita sudah lakukan aktivasi sistem ya untuk mobilisasi semua bantuan yang ada di gudang-gudang kita di provinsi terdekat dan juga regional dan dari pusat. Kemudian personil relawan Tagana ya yang kita andalkan juga sudah bergerak masuk. Nah, di awal mungkin 1-2 hari kemarin memang masih terkendala dengan ya infrastruktur yang rusak, kelangkaan BBM, kemudian komunikasi. Saat ini sudah mulai bagus ya. Dan dengan pengamanannya maka kita bisa melakukan operasi yang lumayan cepat sekarang. Kita sudah mendirikan dapur umum 10 titik ya, baik di Palu maupun di Donggala, dan itu membuat mereka menjadi lebih tertib. Dan bantuan-bantuan kita yang masuk dari Makassar, kemudian dari Sulawesi Utara, Sulawesi Barat sudah mendapat pengawalan dari TNI Polri, sehingga alhamdulillah tidak ada lagi yang tercecer di lapangan, di jalan gitu. Kami bukan penjara tapi tercecer lah gitu kan ya, karena mereka juga sama-sama ya membutuhkan. Kemudian kita melihat bahwa pada akhirnya dengan bantuan dari pasokan dari Pertamina kita mendapatkan gas LPG yang 1-2 hari kita masak dengan kayu bakar, sekarang sudah terpasok lumayan. Kemudian air juga demikian. Nah, sekarang kita konsentrasi bagaimana bantuan yang terpusat di Palu ini kita distribusikan ke titik-titik pengungsian, dan baik yang dalam shelter maupun yang memang ada sporadis di rumah. Karena karakternya memang kalau gempa pengungsi itu lebih banyak ya berada di sekitar rumahnya, karena harta bendanya masih sambil di situ. Menjaga gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan pun tetap terdata, tetapi nanti memberikan bantuannya lah berupa family kit ya gitu kan, satu keluarga. Kemudian ada tenda-tenda family supaya mereka tetap ya merasa aman bahwa di lingkungannya masih terjaga, tetapi juga kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini akan masif berikutnya setelah kita bantuan sudah hampir 70% tahap pertama sudah masuk ini di Palu dan sudah mulai terdistribusi. Baik. Alhamdulillah seperti itu. Ini artinya kondisinya sudah semakin kondusif. Tapi Pak Tiar, ini saudara-saudara kita yang berada di pengungsian juga masih harus menghadapi gempa-gempa susulan yang terjadi. Kalau hingga Rabu jam 7 pagi Pak Tiar, setidaknya ada 362 kali gempa susulan, 12 yang dirasakan, betul atau ada update terbaru? Yang pukul 5 sore ini terakhir tercatat kita 388 gempa susulan. Baik, artinya ada penambahan jumlah? Iya, penambahan jumlah. Jadi tiap jam kita amatin, dan memang gempa-gempa susulan ini masih terus terjadi. Mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan ini masih bisa. Tetapi kalau berhenti bukan berarti tidak ada gempa sama sekali ya. Jadi memang daerah Palu itu memang daerah dilewati oleh patahan Palu Koro. Jadi tidak hanya gempa-gempa susulan akibat yang kemarin di Donggala, tapi juga mungkin bisa jadi terjadi gempa-gempa yang mungkin baru, tapi energinya akan sangat berfluktuatif. Sebentar Pak Tiar, artinya sebelum kejadian hari Jumat itu daerah Palu adalah daerah yang potensial menjadi titik gempa? Selama ini seperti itu trennya? Dari tahun, kalau kita datanya dari tahun 1921, wilayah Sulawesi Tengah itu memang banyak gempa-gempa yang besar yang terjadi. Setidaknya ada 5 gempa besar dan diantaranya juga menyebabkan tsunami, seperti yang paling ini 14 Agustus tahun 68 aja. Itu ada tsunami di Tambu 8-10 meter. Terus masuk darat juga sekitar 100-300 meter. Terakhir itu tahun 1 Januari 96, itu kekuatan 7,8, itu ada tsunami lokal, perkiraan run-up-nya 1-5 meter. Jadi memang untuk Palu, Sulawesi Tengah itu daerah-daerah yang memang rawan dan sering terjadi gempa-gempa, bahkan diantaranya gempa-gempa besar yang bisa merusak dan bisa menyebabkan tsunami. Pak Adi, ini tidak hanya korban juga, tapi juga para relawan yang bertugas di sana. Selain memberikan bantuan, korban juga menerima bantuan. Lalu
ada juga aktivitas untuk mengamankan diri dari potensi gempa-gempa susulan seperti itu. Bagaimana kondisi di sana? Keresahan masyarakat, trauma healing, apakah juga sudah bisa teratasi? Jadi kalau kami dengan ada pasukan relawan Kabupaten Taruna Siaga Bencana atau Tagana itu memang sudah dibekali ya dalam pendidikan dengan tingkatan levelnya, dengan spesialisasi misalnya dari rescue, kemudian dapur umum, manajemen posko, distribusi bantuan. Itu sudah nggak ada masalah. Itu mereka setiap ada bencana memang mereka berlomba-lomba ikut ya. Alhamdulillah. Kemudian kita juga mengorganisir relawan, tetapi juga kita lihat persyaratannya. Jangan sampai cuma asal masuk, dia tidak bisa beradaptasi, kemudian ya biasanya begitulah. Yang penting ikut penanggulangan bencana. Nah, untuk masalah korban bencana yang saat ini kita lakukan, di hari ketiga sudah kami turunkan tim layanan dukungan psikososial. Ya, karena kami melihat bahwa pasti setiap ada bencana yang terjadi adalah bagaimana tingkat stres, kemudian secara psikis mereka bermasalah. Nah, tugas kita adalah pertama memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ya memang ini musibah ya, kemudian dilakukan terapi trauma healing, kemudian terapi untuk anak-anak, kemudian disabilitas dan lansia kelompok yang rentan. Nah, itu kita lakukan sambil melakukan pemetaan asesmen. Seperti apa kondisi sosial ekonominya? Seperti apa psikisnya? Sehingga kita nantinya masyarakat dibawa untuk bisa ikut serta berpartisipasi ketika nanti penanggulangan bencana. Pengungsi itu kalau dibiarkan mungkin kita akhirnya menjadi objek ya. Nantinya dengan psikososial dia menjadi subjek, ikut serta membantu yang masih bisa membantu seperti itu. Baik. Ini sudah mulai dilakukan. Kita punya 3 titik poskonya untuk khusus layanan dukungan sosial. Tapi kalau dapur umum tadi sudah 10, sebentar lagi kita lagi proses untuk membuka 4 lagi. Diharapkan kita mungkin sampai yang dibutuhkan terjangkau, kita buat kembali dapur umum. Dan yang penting lagi, satu lagi, yaitu bahwa kita juga punya posko untuk rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan. Baik. Jadi kalau misalnya ada anak terpisah dengan keluarga, disabilitas yang membutuhkan alat bantu, lansia yang membutuhkan nutrisi dan sebagainya, itu ada kami juga. Baik, Pak Tiar tadi juga mengatakan 2-3 minggu ke depan masih potensial terjadi gempa. Ini informasinya kepada masyarakat yang ada di sana, apakah juga sudah dilakukan edukasi dan warga yang ada di sana bisa melakukan persiapan apabila ada gempa-gempa susulan? Ya, untuk sosialisasi sejak kemarin itu, sejak hari pertama gempa, tim BMKG juga sudah melakukan menurunkan tim. Mereka melakukan survei mikroseismik, mempelajari tentang gempa-gempa kecil pasca gempa yang kuat itu, kemudian memprediksi kapan kira-kira gempa susulan berakhir. Ada juga survei makro, kerusakan di lapangan, bahkan juga ada survei pasca tsunami. Ini akan memberikan gambaran yang lebih detail, dan beberapa juga tiap malam dari satu tempat ke tempat lain melakukan semacam sosialisasi agar masyarakat juga menjadi tidak terlalu panik. Apalagi yang dikhawatirkan adalah berita-berita hoak yang menambah gelisah keresahan masyarakat. Jadi ya, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan itulah yang harus kita sampaikan gitu. Karena beberapa hoak sampai sekarang pun beberapa muncul sehingga menambah was-was teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palu seperti itu. Baik, Pak Tiar, apakah potensi gempa-gempa susulan ini yang nanti kemungkinan akan terjadi 2-3 minggu ke depan berskala kecil, sedang, atau mungkin sebesar yang terjadi hari Jumat? Kalau gempa utama kan 7,4 ya. Untuk gempa-gempa susulan biasanya memang cenderung lebih kecil. Tetapi kecil ini dalam arti bukan berarti 2 atau 3, karena lebih kecil dari gempa utama. Rata-rata memang ada sekitar 5,5, 4,1, dan beberapa diantaranya memang masih bisa dirasakan seperti itu. Jadi ini walaupun lebih kecil, untuk rumah-rumah yang apalagi yang walaupun masih berdiri, tapi sudah mulai rapuh, walaupun energinya 5,5 atau 6, ini masih bisa merusak bangunan-bangunan yang ada. Karena bangunan itu memang sudah rapuh akibat gempa utama. Baik, ngomong-ngomong soal bangunan yang sudah rapuh dan rusak akibat gempa utama, Pak Adi, tadi dikatakan di tayangan, di liputan, ini potensi korban bertambah masih ada karena masih banyak korban yang tertimbun reruntuhan. Ini apakah evakuasinya juga terus dilakukan? Ya, kita masih punya batas waktu untuk melakukan evakuasi. Ya,
Kemudian semua tim yang punya spesialisasi rescue kita turunkan, termasuk dari kami juga Taruna Siaga Bencana yang punya kualifikasi tersebut tetap melakukan evakuasi karena merupakan utama masyarakat ya keluarga ingin mendapatkan jenazahnya seperti itu. Betul. Tapi di samping itu yang tidak kalah pentingnya tentu kebutuhan dasar perutnya. Maka kami berlomba untuk sambil evakuasi juga melakukan pengungsian, kemudian manajemennya, kemudian logistiknya. Nah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa bahwa kekhawatiran ini tidak akan dapat bantuan nih. Nah, melalui kesempatan ini ya kami menghimbau, kami sudah running betul bahwa SOP-nya sudah jalan sehingga kemungkinan besar kecil lah kami akan terus eskalasi untuk distribusi bantuan itu. Semua daerah sudah terjangkau? Ada beberapa titik sih yang belum, tetapi untuk yang besar, yang titik-titik yang besar sudah mulai terjangkau dengan dapur umum dan termasuk yang di luar terdampak, yang eksodus ya. Ke Sulbar kita juga siapkan tagana dengan dapur umumnya. Di Sulawesi Selatan juga di Asrama Sudiang kita siapkan dapur umumnya. Kemudian layanan psikososialnya seperti itu. Kalau untuk yang belum terjangkau, bagaimana mereka caranya bertahan hidup hingga saat ini? Sampai saat ini kita menggunakan prinsip bagaimana shelter ya. Semua terdapat shelter. Tapi ketika nanti ada yang sporadis tidak tercapai, itu kita akan lakukan distribusi secara mobile dengan mobil-mobil kita dan motor-motor kita untuk bisa masuk ke area tersebut. Baik, terakhir Pak Tiar, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, korban yang ada di sana dan juga relawan yang ada di sana ketika gempa susulan terjadi? Tetap waspada, hindari daerah-daerah yang berpotensi longsor, apalagi memang di daerah sana sangat rentan. Dan apapun informasi tentang gempa susulan akan kita sampaikan, baik langsung maupun teman-teman juga di sana tetap bekerja sama dan saring berita mana yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak karena ini juga akan menambah keresahan untuk masyarakat di sana. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Tiar sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pemirsa, Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara meletus. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.